Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada terhormat Bapak Ketua Kepala Serta Jajaran, Bapak Ketua DPD Hidayah dan Yayasan Pengaruh Hidayah serta jajaran, Bapak Ketua RW Sakadi serta jajaran, serta para jemaah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkat dan rahmatnya, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Hidayah kita cintai ini untuk sama-sama berkumpul dalam rangka halal bihalal tahun 1447 Hijriah 2026 ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada semua umatnya yang selalu melaksanakan sunnah hingga akhir zaman, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin ya Allah. Hadirin yang kami hormati, sholat sebelum acara dimulai, izinkan saya Muhammad Abdul Islam pada malam ini untuk menyampaikan rangkaian acara halal halal Masjid Al-Hidayah menyambut Idul Fitri 1447 Hijriah atau kebaikan dari yang pertama pembukaan, yang kedua pembukaan acara sosial Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat tausiah, kelima doa, 6 penutup dan musyawarah, dan terakhir dengan alasan doa. Hadirin rahimakumullah, untuk pembukaan saya ini, marilah kita sama-sama membuka Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Al-Imran ayat 133 hingga 135. Insyaallah kita sebagai ini adalah saudari Rosa dan sering tilawah diperhatikan oleh saudari Hasanah. Begitu kepada saudari Rosa dan saudari Ibrahim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahannya orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, segera mengingat Allah lalu memohon ampunan atas dosa-dosanya. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain Allah? Dan mereka dan meneruskan perbuatan dosa itu, sedangkan mereka mengetahui Maha besar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih kepada saudari Nurul Saidah dan saudari Anissa Putri yang telah membacakan Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 hingga 135. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran di pembukaan acara kali ini memberikan keberkahan untuk keseluruhan acara kita. Selanjutnya kita masuk ke acara ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Insyaallah sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Al-Hidayah. Begitu kami undang pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Khairuddin Kurniawan MPD untuk menyampaikan sambutannya. Izin saya ingin menduduki kursi ini dan selanjutnya musim pendudukan dari dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar, Allah
la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah Allahu rasul Muhammad hamidun majid. Ya hadirin taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Faslihu bihaqqillah la'allakum turhamun. Hadirin Allah yang kami hormati, Bapak Ketua RW 02 beserta jajarannya, para Ketua RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beserta jajarannya, Ibu BPKK RW RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 beserta jajarannya, Ketua Dewan Perwakilan Jamaah, Ketua Yayasan, para tokoh masyarakat, para pengurus Hidayah yang kami muliakan, serta semuanya yang kami cintai. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahim untuk melaksanakan salah satu rangkaian, yaitu rangkaian kegiatan bulan mulia Ramadan 1447 Hijriah. Hari ini kita akan melakukan satu rangkaian terakhir dari Ramadan, itu acara Idul Fitri. Idul Fitri maksudnya acara Syawal. Maka Syawal artinya Syawal bulan ke-10 pada tahun Hijriah, artinya peningkatan. Bulan Syawal berarti kita bulan peningkatan. Ibadah kita selama sebulan yang lalu, sekarang pada 8 Syawal harus ada peningkatan. Walaupun kita melakukan ibadah secara individual atau ada kesadaran individual, kita masukkan sholat wajib, sholat sunnah, tatawuf, sholat atau qiyamul lail, ibadah yang lainnya, zakat, fitrah, juga zakat mal, ya. Ibadah yang lainnya, itulah merupakan sifatnya kesalehan individual. Maka ke depan kita juga harus menunjukkan bagaimana kesalehan individual langsung kita bisa praktikkan dalam kesalehan sosial. Kita bersama-sama bersama keluarga kita, masyarakat kita untuk sholat secara individual. Bahkan secara ini kita juga akan melakukan namanya kesalehan secara global. Suasana di Timur Tengah kami kemarin merasakan ketika kami berangkat umroh di Pak Syafari 38, itu kok ramai di media sosial. Ada apa? Karena kami di Saudi Arabia menangkap saja. Ternyata ada peristiwa namanya pengumuman dari Amerika Israel ke Tehran Islam ke Iran, dan juga menekan kerugian korban jiwa termasuk pemirsa kita. Nah, maka juga di samping kesalahan individual, kesalahan sosial, kita juga harus siapkan dengan kesalahan global. Paling tidak kita berdoa sebagai umat Islam. Saya katakan tadi pada Quran surat Al-Hujurat surat 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman bersaudara. Faslihu baina akhwaikum, maka damailah di antara saudara-saudara kalian. La'allakum turhamun, agar kita beroleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersaudara. Hari ini kami mohon terima kasih kepada Pak Yasef Sabzuraya yang telah berkenan menjadi penceramah, berikan tausiah, bisa ada menginspirasi, memotivasi kita untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, takwa, ibadah kita pada bulan-bulan berikutnya. Ibadah sholat kita, DKM juga mengajar, insya Allah kami selaku DKM akan berupaya sesuai dengan kemampuan, waktu, pikiran dari kami untuk memberikan layanan kepada para jamaah di lingkungan RW 02 dan sekitarnya. Insya Allah juga ke depan kita akan punya hajat besar. Itu punya proyek namanya renovasi atap masjid. Selama 36 tahun ini atap masjid sudah rusak, banyak yang bocor, bolong-bolong dan lain-lain. Dari siang kami sudah mulai untuk melakukan kontrak kerja antara panitia yang dikomandoi oleh Pak Ando beserta Pak Dadan Darmawan akan melakukan kontrak kerja.
kita secara terbuka ada kontrak kerja. Berapa nilainya? Untuk tahap pertama ini nilainya sekitar 221.941.000 rupiah tahap pertama untuk pejabat atap masjid ini. Dana yang tersebut saya berharap adalah sekitar 185 juta rupiah. Kita akan mulai, insya Allah pada bulan Syawal ini, sekitar pada pertengahan April kita akan mulai pembukaan atap yang berusaha kita ganti dengan aliran Nuhul ini sampai Iwan. Insya Allah kami mengajak kalian sekalian untuk juga ada ibadah tadi seperti individual, ibadah sosial. Kami mengajak kepada seluruh warga RW 12 sekitarnya untuk bersama-sama kita berpartisipasi, berkontribusi. Ibadah saum kita akan berpengaruh ketika kita melanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Di antaranya ibadah juga bayar zakat, infak, sedekah dan lain-lain. Itulah ciri kita bersama ada namanya konsistensi, istiqomah beribadah. Setelah kita sebulan di tempat dengan yang namanya madrasah Ramadan, kita juga harus berpengaruh pada bulan berikutnya. Itulah kualitas ibadah saum kita, bukan dinilai pada saat hari H pelaksanaan Ramadan, tetapi bagaimana setelah Ramadan kita bisa berpengaruh pada kehidupan bulan berikutnya. Maka saya mengajak sebagai DM, kita ingin memfasilitasi, mengajak hadir sekalian juga warga RW 2 sekitarnya untuk bersama-sama berpartisipasi menyisihkan sebagian harta kita, dana kita untuk pembangunan masjid ini, terutama renovasi atap ini. Barang siapa yang membangun, yang memelihara, yang merencanakan, yang mengisi membangun masjid, insya Allah orang tersebut akan siapkan istana di surga. Itulah janji Allah ya. Sasirin, sabajiran, mangga kita bersama-sama. Ya, macam RW, mohon dukungannya. Kami bersama-sama warga insya Allah pada pertengahan April akan dimulai. Kita secara terbuka dan yang sekian ekonominya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada para jamaah yang sudah memberikan dana tadi. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan ke depan Al-Hidayah beserta warga RW dan sekitarnya kita makin sejahtera, menjadi masyarakat yang aman, yang pada tiba walaupun kafur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian, dan kami selaku DKM mengucapkan taqabbal minkum, taqabbal ya karim, innal mu'minin wa batin. Kita sama-sama kita terus meningkatkan buat iman kita, nanti bersama-sama bermusyawarah untuk saling bermanfaat yang kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua DKM Al-Hidayah, Bapak Dr. Haji Khairuddin MPD yang telah menyampaikan sambutannya pada acara malam hari ini. Insya Allah sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua RW 02 Sanjadi. Untuk itu kami undang pada yang terhormat Bapak Dr. Haji Ili Suherli untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa tuh semangat lah lulus. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal yang terhormat Bapak DKM Masjid Al-Hidayah, Pak Asep Samsudaya selaku ketua yayasan, juga selaku DPJ Al-Hidayah dan selaku penceramah. Sangat memuaskan kalau beliau pada malam hari ini banyak honornya. Mudah-mudahan Pak DKM-nya walaupun itu tidak ada honornya ya insya Allah lah hitung-hitung wilayah ta'ala. Bapak dan Ibu, para sepuh, para ibu yang cantik, alhamdulillah. Iyalah pasti cantik ibu-ibu mah. Para sepuh ya, sepuh itu
mudah-mudahan usianya lebih dari saya, karena saya malam hari ini sudah 70 tahun 2 bulan. Sehat Pak? Soalnya hobinya benten gitu. Resep Kak Herang-herang. resep herang-herang ya. Resep kada mancing masalah teman gitu. Ya. Malam ini adalah malam kebahagiaan kita dalam rangka menyambut halal bihalal ini, bahwa awalnya rada bingung Pak Ketua DKM, RW tiba-tiba diberi sambutan gitu kan. Awalnya ada informasi begitu. Ya tapi karena harus kewajiban RW memberikan sambutan ya mangga. Cuma substansi ini mungkin akan lain begitu kalau dikabarin. Perjalanan kami selama menjadi ketua RW yang memang selalu bermasalah. Ya dimasalahkan itu sorangan. Perpanjang terus. Ya. Artinya kami mohon maaf apabila di dalam perjalanan ini banyak yang kurang berkenan, banyak perilaku kami yang tidak terpuji, termasuk juga para pengurus lainnya, para ketua RT, para ketua PKK, para kader posyandu, karena unsur-unsur itu yang selalu terlibat di dalam kemasyarakatan. Jadi sekali lagi kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin atas hal-hal yang selama ini perilaku kami tidak berkenan di hati Bapak Ibu semua. Hal lain barangkali yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, karena kalau yang terlalu banyak informasi lah dari saya, karena Pak Asep akan lebih lama ceramahnya. Bahwa dengan program wali kota prioritas Kota Bandung, yaitu namanya program Prakarsa. Program Prakarsa ini adalah program prioritas wali kota yang berbasis kepada pembangunan di tingkat masyarakat yang diawali dari tingkat RT, RW dan selanjutnya. Nah, prioritas itu akan kami laksanakan bahwa kami pada hari Senin besok itu akan melakukan ngecor jalan yang berlokasi di RT 1, RT 6, RT 7, RT 8 termasuk Jalan Sari Asih. Alhamdulillah peningkatannya tahun kemarin kami menerima 350 meter, sekarang menjadi 885 meter. Jadi 2 kali lipat naiknya pada tahun ini. Ya. Jadi barangkali dimohon kepada warga yang mempunyai kendaraan roda 2 maupun roda 4 sementara ini tidak boleh melewati waktu jalan dicor, karena jalan itu kurang lebih 1 minggu tidak boleh dilewati oleh kendaraan. Ya, punten saja karena demi perbaikan jalan ini. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf acara halal ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua RW 02 Sarjadi, Bapak Dr. Andes Haji Giri Suhyadi yang telah menyampaikan sambutan pada acara halal bihalal malam ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, insyaallah selanjutnya kita memasuki agenda utama pada malam hari ini, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh terhormat Bapak Dr. Andes Haji Asep Syamsudaya MSI. Untuk pada Bapak Dr. Andes Haji Asep Syamsudaya MSI, kami persilakan untuk menyampaikan tausiah.
khalqihi ridha nafsihi wa zinatan kalimat kalimatihi syahada la ilaha illallah la syarika lah syahada Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd wa ala bid'ahil karim wa billahi minasyaitonir rajim sehingga dinasiku syawati bin-nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minad-dahabi wal fiddah wal kalim musawati wal an'am wal harsh dari kamar Allahu Allahu Bismillah Al-Imran ayat 14. Qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ya ayuhan nas absus salam wa aqimu ta'am wa sirul arham wa sholatu wa laili wa nasul ayam udkhulul jannah bisalam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM yang sudah mengawali ceramah tadi. Beserta rekan-rekannya yang kami hormati Bapak Ketua RW yang senantiasa menjadi supporting agency karena pada setiap kegiatan terutama masjid. Kita simpuling sesepuh orang yang sholat kurang, memulai kurang. Haji Umar yang alhamdulillah kamari orang eleng sadayana. Jadi yang tamat iktikaf itu 10 hari tidak pulang ke rumah itu hanya Haji Umar. Subhanallah. Jadi yang pasti dapat anugerah Lailatul Qadar itu adalah orang yang stay selama 10 hari. Karena banyak orang yang spekulasi di malam-malam haji, tapi 10 orang alhamdulillah sudah berulang-ulang. Hampir tiap Ramadan nyontohan kerugian sadayana. Ayat terus mawitan baru dakoge rame ke masjid tanah jaka ada namanya ada perizinan ala dong syawal itu biasanya. Kedua yang jadi kesian rame kedua adalah perizinan politik. Jadi berbahagialah tadi seperti kami katakan malam ini malam kebahagiaan ya. Mendoakan sih jadi malam mending mobile lah. Lain cari tiga kita asa jadi adenan, asa jadi adenan. PRW tadi diundingakan dina surat Al-Imran ya. Suhina linasi hubu syawal Indonesia dijadikan indah dalam pandangan manusia itu hal yang berkaitan dengan perempuan. Jadi tidak salah kalau Pak RW bisa mengheran itu tadi dia. Kemudian wal banin anak-anak wal qanatin munqarrati min ad-dahabi wal fiddah wal kalim musawati wal an'am wal harsh dari kamalul hayat dunia. Jadi di Nasrat Al-Imran itu diuningakan bahwa dijadikan bahagia pada pandangan manusia itu berkaitan dengan perempuan, bangga dengan anak-anak, terus tumpukan harta minat dahabi wal fiddah, emas, perak, wal khairil musawamah, kendaraan,
kurma udah pacuan, wal an'am binatang peliharaan, wal harsh itu properti lah gitu di antara Islam. Jadi kalau ada negara yang paling happiness di dunia itu, ayah rankingnya itu dari penilaian peringkat negara terbahagia di dunia PRW. Dari ranking 1 sampai ke ranking 25 itu didominasi oleh negara Skandinavia, Eropa, dan Amerika. Nomor 1 Finlandia, Jerman, Belanda, Portugal, Swiss dianggap. Di mana Indonesia dianggap negara yang paling bahagia, itu peringkatnya peringkat 85. Jadi bahagia itu Pak orang Pak. Nah, temanya sekarang silaturahmi dan bahagia. Pada catatan ibu-ibu Pak, 3 PRW. Bahagia. Mohon mana Pak? Ayah pertaruhan ibu-ibu. Kan tinggalin bahagia. Bu bahagia tidak Bu? Bahagia aja gitu, bahagia. Itu seorang deh, jadi ingat tuh, bahagia. Kalau ditanya bahagia ibu, kira-kira sandaran kebahagiaan ibu itu di mana alasan yang bahagia? Tadi terus diingatkan di surat Al-Imran, biji simbolnya itu perempuan, 2 tidak kurang dibangga-banggakan, 3 tumpukan harta. Jadinya bahagia teh dauhan Al-Quran yang punya dianggap. Terus binatang peliharaan, kendaraan, walnas, properti, kebun, bumi, mewah itu seperti itu. Jadi tidak salah kalau bahagia itu bersandar pada aksesoris tadi lah di antara Islam. Kan banyak orang yang sekarang tidak avanza naik karena Innova naik karena ZX, naik karena Alphard. Tidak cukup puas bahagia itu di Avanza atau naik karena mobil listrik kayak BYD. Al-Quran sudah memberi gambaran zuyina linasi hubbuhu syahawat, dijadikan indah dalam pandangan manusia bahagia jika bersandar pada aksesoris dunia tadi. Umpama getma ke istrinya punya itu di antara Islam. Mata terlepas kalau seorang ingin bahagia itu nama istri Bu. Ada satu kasus ibunya seperti itu. Nah, kayak ibu-ibu biasa nama. Satu, ada seorang ibu yang cantik, tapi calokena butut gitu. Butut lah gitunya punya. Tos butut teh bodoh ibu. Tos bodoh teh oke ibu di antara si ibu tuh gelis pisan Bu, tapi calokena sikat itu gambaran. Dicekaran sana ada daya kanan istilah gitu ya. Tapi si ibu tadi mengatakan saya sangat bahagia dengan suami saya. Enggak Bu. Jadi yang orang melihat satu penampilan seorang laki-laki nucuk batur mangkoreng patut, terus pendek, pengeng, ini pakai di antara semua brengsek. Bokerek di mana? Bokeh ibu seperti itu. Tapi ada perempuan yang mengatakan tadi saya bahagia. Cik, sahur ibu, apa alasan per ibu-ibu itu bahagia ibu tadi Bu? Nah bahagia itu relatif. Kalau orang bahagia itu pada disampaikan tadi ukurannya normatif itu gelis, bunhar, kaset dan seterusnya. Cik kita harus tanya ke ibu-ibu, bapak-bapak ibunya yang sensitif pada ibu-ibu.
mending gaduh caroge kaset benar pinter punya populer satu di antara dua Bu ya, tapi nyebelin gitu Bu. Atau tadi bodoh oke kutub asal bukan itu kututan gitu ya. Tapi nyenengin Bu, mending mana Bu? Satu di antara dua. Ulah licik, amaning cara kita nu kasep punya gitu nu anu beungan nu pinter yang populer, yang soleh nya punya gitu. Kan begitu, agama juga sudah begitu. Tunkahu arbaatun mar'atun arba'ah. Nikahlah karena 4 perkara. Ini agama ya Bu ya. 1 karena cantiknya, 2 karena pinternya, 3 karena kayanya, 4 karena solehnya. Abis kapungkur gitu Bu, pilih pemajikan 4 kriteria itu, yang cantik, yang kaya, yang pinter, yang soleh. Nah hanya kan kedai ke perek. Ari menang kan ayeuna ibu dan bapak itu yang terbaik. Jadi bahagia kembali lagi pada konsep tadi Bu, bahagia itu relatif yang punya seperti itu. Ada orang yang mengatakan bahagia itu tadi Bu pada tumpukan harta, pada suami yang kasih, bagus, soleh, pada anak-anak yang dibanggakan, bahagia ibunya, kurang gaduh budak sok dibanggakan, gaduh budak tos jantan dokter tos jantan pengusaha terus kebahagiaan nggak bagi kita. Agama yang menggambarkan seperti itu, pada kendaraan yang bagus, pada rumah yang mewah, normatif bahagia seperti itu. Tapi di ujungnya di surat itu Allah kemudian ini dekat urang, wallahu indahu husnul ma'ab, dan sesungguhnya di sisi Allah sesuatu yang baik. Jadi kalau ditawarkan tadi bahagia itu pada aksesoris tentang keduniaan, maka Allah mengatakan pilih. Kalau dunia itu seperti itu, kemudian di surat Ar-Rahman itu disebutkan uluman alaiha fan, sesuatu yang ada di dunia itu semua itu fan itu fana itu binasa. Tadi perempuan yang cantik setelah 60-70 tahun cantik tidak? Cantik tidak Bu? Tetap cantik ya Bu ya, nah gitu. Walaupun sudah keriput ya Bu ya, walaupun sudah berubah bentuk begitu, tubuhku harus jentukan ya Bu di antara itu. Tapi tetap ada yang dilihat cantik, karena perempuan itu bukan hanya cantik fisiknya saja, tapi inner beauty, yang punya soleh, bagus, setia dan seterusnya. Jadi bahagia itu relatif Ibu, bahwa kemudian Allah menggambarkan sesuatu yang dipilih oleh manusia, dan itu zuyina linas, dibuat indah dalam pandangan manusia berkaitan dengan aksesoris dunia. Tapi kata Allah, inamal hayatud dunya lahwun laibun wal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya kehidupan di dunia itu seperti sedang gurau dan main-main, sementara akhirat itu khairu wa abqa, dijadikan bahan pemikiran bagi kita, mau milih dunia atau milih akhirat, seperti itu. Nah jadi ada satu kisah yang menarik ya Bu ya, ini menggambarkan tentang luar biasanya manusia yang memilih satu di antara dua, dunia atau akhirat nanti. Ada orang yang bahagia dengan hanya keterbatasan. Kayak klik di YouTube ada kisah yang sangat viral, kisahnya kisah Mbak Jum. Ini ada di lokasi Jogja. Bajum itu perempuan desa yang tunanetra dari sejak kecil. Hidup di kampung, miskin, bodoh, dan tidak sekolah. Kabayang pan kurang pengenannya, pinteun kanggo kurang. Tetapi karena sebuah kebetulan, Bajum ini tetap walaupun dalam keterbatasan tadi, dia ikhtiar.
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dagang tempe di pasar, tiap hari dijajabkan ke injuna, terus tegadubut kan. Jam genep dugi ke pasar Cibogo, jam 8 sudah pulang. Hebatnya paling cepat ketika orang pulang jam 1, jam 2, Baju itu jam 2, jam 2, jam 8 sudah pulang. Apa yang dilakukan oleh Baju ketika ngamparkeun dan keningali? Ketika orang ribut nawarkan pada Baju nggak lihat orang seperti itu. Dia menunggu pembeli sambil membaca salawat. Dia yakin Allah yang Maha memberi rezeki. Luar biasa, tiap hari pulang jam 8 tepat waktu karena dagangnya laris manis. Lamun tos beres dagang jam 8 teh dijemput ku injuna, pangetakeun ieu duit. Dihitung uangnya. Modalnya dalam satu hari itu produk tempe itu 20.000. Dietangkan di internet kayaknya 50.000. Dihitung-hitung lagi ada 80.000. Begini sana lumayan. Kata Baju, nah sebelum sampai pulang ke rumah kita mampir ke masjid. Baju ya. Buat apa Mbak? Mampir ke masjid. Yang 50 itu dibawa ke rumah, yang 30 itu sesa itu 50 teh dipasirkan karena cancel masjid. Suatu hari dagangnya tuh dihitung tiap hari itu lakunya beragam gitu, ada 50, ada 80, satu kali dapat 350.000. Agung pisan banyak. Kata cucunya, Mbah, ini sangat luar biasa dagang hari ini. Sampai dapat 350.000. Kan Baju itu upami icalan ibu dalam kisahnya itu dia nggak ngelihat. Lalu air meser teh, aladangannya nyalira, swalayan Pak. Berapa tempe ini? 2.001. Terus kembaliannya udah ke situ aja, aladangan nyalira. Nggak tahu persis berapa yang dibeli, berapa angsulannya. Kadang-kadang orang beli 10.000, uangnya 50.000 tidak digabung. Dan ningali Baju pengen dalam keadaan fisiknya seperti itu. Satu ketika dapat 350.000. Tetap Baju itu kata Baju Kak Injuna. Nah, yang 50.000 itu kita modalnya kan 20.000. Untung orang 50.000 sudah lebih dari 100%. Sudah yang lebihnya itu bukan rezeki kita, tapi milik Allah. Coba bayangkan, tapi milik Allah. Saat itu juga dipulangkan apa 300.000 kan? Tetap karena cancel Pak. Diulang Pak cancel 2.000-an apa ya? Saya datang begitu. Tambah cuma 300.000 sebagai seorang tukang tempe. Wih tak ke bumi bu, keplek-keplek biasa di bumi masak. Gaduh budak 5, nu hiji injuna, nu 4 ngurus budak yatim. Dengan penghasilan seperti itu Baju sanggup ngurus budak yatim 4. Sontena beres masak serang saja benar. Baju itu biasa dimintai tolong oleh warga kampung itu. Upamnya yang budak ngingsrel panas tiris enset, biasanya di sana ke Baju. Diyakini Baju itu siga paraji lah beberapa zaman kampung dokter di kampung seperti itu. Luar biasa karena orang soleh yang mengobati, kebanyakan mereka sembuh, termasuk bapak-bapak pasaleo Pak, dia bisa mijit juga. Luar biasanya ketika mereka berterima kasih karena anaknya sembuh, karena penyakitnya sembuh, mereka bayar tuh Baju itu. Itu lumayan Mbak, seperti itu. Digambar buku Baju. Tetap uangnya seperak pun juga tidak dimiliki. Nyuruh injuna. Nah, anak yang disalingkan, ini bukan rezeki kita, ini milik Allah Subhanahu. Kata anaknya kan kita juga butuh. Nih, dengarkan. Kalau Mbah tadi mijit, kalau Mbah tadi ngobati, Mbah itu bukan siapa-siapa. Mbah hanya ikhtiar berdoa kepada Allah semoga sembuh. Yang menyembuhkan itu Allah. Kalau mereka ngasih uang, bukan milik Mbah, tapi milik Allah. Saya yang kedua,
Subhanallah. Ayeuna jami ayeuna ibu dan bapak bisnisnya mau tiasa mah kotoran sorangan kudu jadi duit dan jangan kapital seperti itu. Seorang Bahjum itu dia buta, dia bodoh, dia orang kampung, tetapi kemudian punya hati yang sangat baik seperti itu. Luar biasanya apa? Bapak? Satu, bodoh, miskin, orang kampung, tunanetra, tetapi bidadari di surga iri. Kenapa? Karena sodakohnya tingkat tinggi. Dia tidak berpikir banyak untuk dirinya, tapi bagaimana dia bersyukur kepada Allah. Satu itu. Yang kedua, dia tahu persis kalau dia bisa mijit, bisa menyembuhkan, semua itu karena Allah, bukan karena kesanggupan dia. Dia tidak pernah sombong dengan dirinya. Jadi kita tahu Bu, ketika ditanya oleh wartawan apa yang dilakukan oleh Mbak Bun seperti itu, jawabannya satu Pak, semua aku lakukan karena aku bahagia mencintai Allah. Kayak yang Bu. Nah, bahagia dalam konsep ini beda. Yang punya sareng tadi Bu, ada orang yang bertumpuk harta sareng saja bina merasa bahagia, dan bahkan ada orang yang seperti Bahjum seperti itu tidak kalah bahagianya, luar biasa. Oleh karena itu dalam pandangan perspektif psikologi, bahagia itu relatif. Bahagia itu datangnya dari hati, ya di Anda. Jadi kalau kita berbicara tentang hati, Ibnu Sina yang mengatakan, punten di Anda bahasa Ibnu Sina begini. Ibnu Sina itu filosof, seorang dokter juga. Teks aslinya, if you think you are foolish, you will be foolish. If you think you are smart, you will be smart. Jika kamu berpikir bodoh, maka bodohlah kamu. Jika kamu berpikir orang pintar, maka pintarlah kamu. Jadi jika kamu berpikir kamu bahagia, maka bahagialah kamu. Jadi bahagia itu bukan pada senderan harta sareng aksesoris tadi, tetapi bahagia itu respon sikap kita terhadap sesuatu yang kita temukan. Jadi kalau Mbah Yum tadi pada posisi yang digambarkan seperti itu bisa bahagia, ngurus budak yatim, masih akan saya umbal binten, usaha ngurus budak yatim dan sebagainya, maka mari kita pertanyakan pada diri kita sendiri, bahagia yang mana yang kemudian menjadi ukuran bagi kita. Allah nyilir tadi, wama indallahi husnul ma'ab, sesungguhnya bahwa di sisi Allah lah sesuatu itu akan menjadi baik, itu diantam. Nah, itu satu. Yang kedua berkaitan dengan silaturahim, itu perspektif psikologi. Sekarang perspektif saya punya, gitu ya. Saya itu hubungan sebab akibat, sesuatu yang objektif pada satu keadaan. Hadis Rasulullah mengatakan man ahaba ayam suto lahu fi rizqoha wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Bunyi hadisnya seperti itu riwayat Bukhari Muslim. Sing saha nu hoyong seueur rezeki dan panjang umur, maka jalina silaturahmi. Ada orang yang kemudian tertarik dengan hadis ini seperti hadis sumu tasihu. Kemudian lahirlah hasil penelitian yang kemudian hasil penelitiannya dapat piala Oscar, bukan piala Oscar, piala Nobel. Ini pada hadis yang tadi, di mana kebenaran bahwa silaturahmi itu panjang umur dan banyak rezeki. Ada satu penelitian Bu, di satu kampung di Pennsylvania di Amerika, di daerah Bangor, itu ada imigran dari Italia, sekampung Bu seperti itu, yang hidup dengan tradisi leluhurnya kampung Raden itu. Dia bekerja sebagai pekerja di industri batu sarang marmer saja, pekerja keras lah seperti itu. Nah, ada tradisi di kelompok komunitas Roseto itu kampungnya kampung di Italia gitu. Mereka hidup guyup Bu,
Jadi lamun sari dinten teh ada banyak yang dilakukan dalam konteks sosial. Hiji, saling mengunjungi. Dua, saling memberi. Tiga, saling membantu. Hanya itu Bu, seperti itu. Jadi pun ini itu cacan itu ke industri, ke cacan di nama. Mereka melakukan tradisi itu. Italia itu terkenal dengan food beverage-nya. Makanan yang paling enak ada spaghetti, ada pizza yang punya, ada bologna. Makanan yang paling enak ada, kemudian makanan itu kayak lemak lah seperti itu. Nah orang Rosetto tadi yang kebiasaan makan enak itu Bu, badannya obes Bu, berendut gitu, dan tidak dingin Bu, makan enak saja seperti itu. Satu Bu. Yang kedua mereka tidak lepas dari rokok. Pak Yaya gayanya. Pak Yaya Jakaria Bu. Itu masih ahli hisab sampai sekarang. Usianya sudah 85, sehat tapi ngerokok dan yang ketiga minuman keras Bu. Yang keempat tidak olahraga. Yang kelima tidak diet Bu. Tetapi di kampung Rosetto itu heranin Bu, dokter yang ada di sekitarnya itu umurnya panjang-panjang, sehat-sehat Bu dan Bapak, dan jarang orang meninggal dunia di bawah 70 tahun yang kena penyakit degeneratif. Penelitian yang ini ada di buku Malcolm Gladwell, judulnya Outliers. Dokumennya ada dirinya Bu. Setelah diteliti oleh dokter Stuart Baum Bu, sareng MSO, dia teliti Bu, apa hubungannya? Kan umpami hoyong sehat ayat tilu. Logika sehat itu satu genetika, dua nutrisi, tilu lifestyle. Jadi lamun turunan sehat, punya genetiknya sehatnya Bu jarang terdapat karena genetiknya genetik sehat. Turunan sehat, namun turunan ribet Bu, beriman sama tos gitu. Ada banyak Bu yang seperti itu. Bapaknya nyeri beuteung, hidungnya nyeri beuteung, udahnya nyeri beuteung, injuna nyeri beuteung. Genetik tak Bu kan, sama tos gitu. Yang kedua nutrisi sehat itu 4 sehat, 5, 6 kemerkaan punya. Nutrisi Bu, makanan yang seimbang itu tadi punya memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Dua, atau yang sehat tuh tilu lifestyle Bu. Para begadang, olahraga sareng saja bina. Berbeda anomali sareng tadi tradisi yang dilakukan oleh kelompok Rosetto tadi. Dia tidak diet, alkohol, ngarokok, olahraga, tapi panjang umur, sehat Pak saudara itu. Nah, bingung kan si peneliti itu. Nah, anomali menyimpang dari keadaan biasa. Turunlah peneliti sosial, ahli sosial unggul Bu. Ternyata ditemukan bahwa sehat panjang umur bahagianya itu karena tidak tadi 3 kali Bu. Dalam konteks agama disebut tahabu, saling memberi dan kemudian menumbuhkan cinta kasih. Nah, itu Pak. Jadi lamun nu disebut silaturahmi itu tadi Bu, mereka tidak kenal konsep silaturahmi dalam konteks Islam, tetapi mempraktekkannya, melakukannya dalam konteks sehari-hari. Boleh mereka obesitas Bu, boleh mereka tidak kena penyakit dan lain sebagainya, tapi yang jelas mereka memiliki panjang umur dan sehat. Diteliti Bu oleh ahli sosial itu dengan dokter, ditemukan Bu 3 hal Bu. Satu, tiap orang melakukan kebaikan itu ada zat dalam tubuh manusia yang disebut dengan serotonin, oksitosin, dopamin, dan endorfin. 4 zat itu kalau kita berbuat baik, menurang silaturahmi, sodako, sholat, infak, selalu saja bina, berbuat baiklah dalam konteks kebaikan sesama manusia. Tubuh kita, otak kita memproduksi zat-zat tadi yang membuat manusia itu make happy. Jadi perbuatan baik itu ternyata membuat orang bahagia. Nah, satu kesimpulannya punya dari penelitian itu. Yang kedua, perbuatan baik itu mengaktifasi
zat yang ada dalam tubuh manusia yang disebut dengan nitric acid. Ini harus penelitian mudah-mudahan. Nitric acid itu punya pengaruh melebarkan pembuluh darah. Ayo Pak Dokter melebarkan pembuluh darah, explain it. Dilated atau melebar pembuluh darah itu. Ketika pembuluh darah melebar, ayo Pak Husain dari dia. Tanya. Pak Husain katos di dama dioperasi ada meringnya karena pembuluh koronernya itu menyempit, diganjal kuring. Tetapi orang yang berbuat baik, ada zat dalam tubuh manusia, di otak manusia kalau berbuat baik, dia itu disebut dengan nitric acid. Dia mengaktifasi zat itu kemudian membuat pembuluh darah kita melebar. Berbuat baik dalam penelitian itu make health itu membuat sehat karena pembuluh darahnya melebar, jantungnya jadi kuat. Luar biasa Pak. Ini karena berbuat baik gitu di antaranya. Urang mapan tidak pernah meneliti mana hubungan baik dengan panjang umur, mana hubungan baik dengan rezeki. Yang ketiga, bahwa berbuat baik itu mengaktifasi satu zat lagi yang disebut dengan vagus nervus. Dalam penelitian itu, apa vagus nervus itu? Antioksidan. Dia membunuh inflamasi dan radikal bebas. Jadi menua itu dalam diri kita, punten ada orang yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, punten pemega kampung Pak. Tapi 70 tahun, lompat ke kampung 50 tahun, 52 tahun kan sudah ompong, sudah memutih rambutnya, tumir Pak, sepuh Pak, tinggal ada Pak. Jadi ada dua penyebab Pak penuaan itu, stres, depresi, kemudian membangkitkan kortisol. Ada yang disebut dengan inflamasi. Apa yang disebut dengan penyakit Bu ya? Infeksi itu diakibatkan oleh kortisol. Yang kedua, radikal bebas. Radikal bebas itu tiap makanan yang kita makan yang terlalu banyak sampahnya itu kemudian jadi radikal bebas. Nah, perbuatan baik itu jadi antioksidan yang kemudian menghilangkan dua zat yang merugikan tadi. Jadilah yang ketiga itu awet muda. Jadi perbuatan baik itu satu, perbuatan baik itu tadi membuat kita bahagia. Yang kedua, perbuatan baik itu, yang kedua apa Bu? Perbuatan baik itu sehat. Yang ketiga, perbuatan baik itu slow aging Bu. Jadi menunda ketuaan. Pantas kalau kemudian puntennya punya disari jadi ayah ikon pokoknya terang dikira di Cilandak namanya Mbah Kartinin. Jadi ayah kuning apa? Saya pernah mewawancari Mbah Kartinin ini. Sehari-hari dia tukang gorengan Pak. Dia dorong dia pepeta. Mulai sablok-sablok Bu di Andawi sana. Penasaran goreng. Mang itu Mang bela Mang itu Mang seberapa tahun Yusua? Dia bilang kelahiran tahun 35 seberapa ya misalnya Bu? Saudara Bu? 38 kayak lahir 38. Nah, seberapa? 35 akhirnya tahun 35. 98 kan? 88 Bu. Kebetulan Bang Kiraben yang banyak selama 8 dia dorong roda Bu. Terus kuat nanggung temannya didorong roda Bu. Saya tanya di jam seberapa itu ke jam seberapa ya? Dari mulai lepas subuh sampai dengan nomor Bu. Kek menang seberapa tidak penting bagi saya. Asal saya hari ini bisa makan Bu. Ya bayangkan Pak, luar biasa. Di mana Sari? Di Cilandak, bumi kontrak seberapa saya sih 500. Luar biasa Pak. Kayak seberapa tahun di Cilandak? Ya, saya ingat lebih dari 50 tahun. Saya tanya, Mang, apa
Apa yang membuat Mama masih bertahan sampai sekarang? Mama masih jualan. Satu, saya mau ngaliwirkeun udah punya 4 anak, cucunya 9. Mau ngaliwirkeun anak. Saya ingin bahagia dalam hidup kesendirian. Mau ngaliwirkeun udah kayak kebuka budak nguruskeun budak luar biasa Bu. Terus banyak berarti sabar nggak penting. Bagi saya yang penting hari ini makan. Jawaban itu yang membuat ya Allah ya Rabbi. Bila yang terang silakan kan palingnya terangkan bah hatinya seperti itu. Jadi di usia 97 tahun, 98 tahun masih jualan seperti itu. Dia hidup ingin mandiri, tidak mau merepotkan orang lain dan dengan merasa bahagia dengan hidup seperti itu. Ada dorong rodaku. Kalau orang lain mengendarai Alphard itu bahagia, bagi dia nggak dorong roda itu jualan seperti itu sudah cukup baginya. Nah, di garis bawahi yang punya seperti itu dalam konteks saya bahagia itu tadi Bu, hiji bisa sehat, 2 bisa bahagia, berbuat baik itu bisa sehat, bisa bahagia dan bisa banyak umur. 2 yang punya. Tilu yang terakhir. Konteksnya kan bahagia yang punya yang terakhir silaturahmi. Ada 4 amalan yang shortcut to jannah. Dia menjadi jalan pintas ke surga. Tadi hadisnya tersebutkan. Ya ayuhan nas aksus salam wa atimu ta'am wa silul arham wa sholatu wa laili wa nasunayam. Udkhulul jannah bisalam. Hadis riwayat Tirmidzi juga. Ya ayuhan nas, ya wahai manusia, aksus salam, sebarkan salam, wa atimu ta'am, bagikeun katuangeun. Nah, berkaitan dengan tema kita, sambungkan silaturahmi, dan yang keempat itu wassolatu wal lail wa nasunayam. Sholatlah sholat malam ketika orang lain sedang tidur. Endingnya udkhulul jannah bisalam. Ini luar biasa Bu, silaturahmi itu bukan budaya, bukan tradisi. Orang sasalaman serang saja bina, tetapi dalam konteks hadis disebutkan tadi satu jalan yang bisa membuat manusia dengan mengamalkan silaturahmi itu berbuat baik seperti itu bisa bukan hanya tadi bisa bahagia, bisa sehat, bisa panjang umur, tetapi jaminan masuk surga. Udkhulu salam, udkhulu jannah bisalam, masuk surga tanpa hisab. Nah, pada naras ya, kinten-kinten apa yang jadi cita-cita ibu yang bisa membuat ibu bahagia? Cingam kinten-kinten mengambil pada ayat. Boleh membagikan orang lain. Yang esensial di dalam konteks agama. Nah, jawabannya ayat di surat Al-Baqarah 201. Ummu Salamah sering ditaruh ke sahabat. Doa apa yang sering dibaca oleh Rasulullah? Ayat 2. Hiji surat Al-Baqarah 201, nuka 2 surat Al-Imran ayat 88. Ibu hafal Al-Baqarah 201? Bapak hafal? Di pasien bocoran, bocoran ya? Pak Ajat, Pak ya? Tuh Pak Ajat. Doanya yang sering diucapkan oleh Rasulullah, Rabbana atina fid dunya. Oh Abdullah, apa? Gitu. Apa? Aku lalu sih kasih bacakan. Nah ibunya surat terkaya ibunya. Nah jadi agama itu Allah memberikan sebuah arahan hidup itu hanya dengan 2 cita-cita. Satu, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, bahagia di dunia dan bahagia akhirat. Selamat dunia, selamat akhirat. Yang kedua adalah doa surat Al-Imran ayat 88.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, teguhkan pendirian kami, jangan bengkokkan hati kami setelah kami memiliki petunjuk, dan mohon kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan sareng hati, ketetapan hati untuk memilih tetap keimanan. Kembali pada keinginan kita bahwa dalam Islam bahagia itu 3 cita-cita itu. 1, ada keinginan di dunia itu bahagia. Yang ketiga, saat meninggal husnul khotimah. Yang kedua husnul khotimah. Yang ketiga, saat di akhirat masuk surga. Eta Pak di antawisna. Jadi lempeng pisan. Bahagia yang disebut dalam Islam itu, yang disebut dalam Islam 3 hal. Dunia hasanah, mati husnul khotimah, keempat, tilu, akhirat masuk surga. Dalam kitab Shahihul Hid itu disebutkan ada 3 cara bagaimana kita mencapai hasanah tadi, Bu. Hiji, ilmu. 2, amal soleh. 3, hati yang bersih. Ini kan hati. Ilmu itu kaitan dengan kaitan ibadah. Jadi sahnya ibadah orang, sahnya amal soleh orang, yang pertama kali harus dimiliki oleh kita adalah ilmu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, itu ikhlas. Kemudian yang kedua, mutaba'ah Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi ilmu kita itu mengikuti ilmu Rasulullah seperti itu. Nah, ketika kita ingin mencapai 3 hal tadi, dunia hasanah, maut husnul khotimah, mati masuk surga, milikilah ilmu yang pertama itu. Man aroda dunia fa alaihi bil ilmi, man aroda akhirat fa alaihi bil ilmi, man aroda biha fa alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan bahagia dunia, maka jawabannya ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat juga ilmu. Siapa yang menginginkan kedua-duanya, ilmu juga. Jadi yang pertama, prasyarat bagaimana kita ingin 3 hal tadi, dunia hasanah, husnul khotimah, dan akhirat rasul. Kata pertamanya ilmu. Tidaklah seseorang beramal kalau kemudian dia tidak berilmu, maka ilmunya itu amalnya tidak diterima di sisi Allah. Jadi yang pertama. Yang kedua, berkaitan dengan prasyarat itu adalah amal soleh. Man amila solehan min zakari wa unsa wa huwa mu'minun faladunyakum bihayatan thayyibah. Sing saha-saha yang melakukan amal soleh, baik itu laki-laki dan perempuan dalam keadaan iman, ganjarannya kata Allah, walanuhyanahum hayatan thayyibah, diantarkan oleh Allah pada kehidupan yang thayyibah. Thayyibah itu kehidupan yang baik. 2, yang punya nukatilu yang berkaitan dengan ilmunya memadai, Bu. Amal solehnya seueur, tetapi berkaitan dengan hati. Ini kan hati yang bersihnya, seperti itu. Ayat-ayat yang mengajari kita, yauma la yanfa'u malu malabanun bila man atawahim biqaulin salim. Boleh jadi, Bu, urang teh ilmuna seueur, amal solehnya bertumpuk, tetapi kemudian hati kita tidak bersih. Hati kita yang barangkali tadi kurang sok ngewa ka batur, sirik ka batur, minta ka batur, yang kemudian tertutuplah hal yang berkaitan dengan pahala kita. Rasulullah mengatakan, orang yang ketika sholat kemudian masih punya dendam dan rasa benci pada orang lain, maka sejengkal pun dari sujudnya itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ada 3 hal tuh, orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah karena persoalan dengan bersih hati. 1, seorang perempuan yang tidur dan suaminya tidak ridho. Joyo yang kedua, ibu pulang di itu caroke
Kerinduan kenapa Bu? Nih saya punya cerita yang ini pengalaman punya. Ada saudara saya sudah lebih sepuh dari saya, sering ngeluh ke saya, banyak atau segala ayat. Keluhannya apa Bu? Pak, ketika tidur istri kemudian suami tidak ridho. Ke sekolah dia masih kayaknya ada keinginan itu seperti itu aja gitu diantabisna. Nah istrinya itu tidak pernah memperhatikan bagaimana melayani suami, kira-kira apa? Akhirnya ketika perempuan itu tidur dan suaminya tidak ridho, maka malaikat melaknat sepanjang malam itu, ibadahnya tidak diterima. Jangan berharap tuh. Satu, perempuan itu hati-hati bahwa surganya itu mudah, nerakanya juga mudah. Surga perempuan itu 3, sholat fardu, saum Ramadan, dan yang ketiga adalah ridho suami. Tetapi nerakanya juga mudah karena tadi sholat ya, puasa ya, tetapi kemudian dia dapat ridho suami. Alhamdulillah dari. Yang kedua, siapa yang kemudian tidak diangkat sholatnya? Dari sujudnya itu boro-boro saja kamu, boro-boro ditambi Bu, boro-boro dipahalaan Bu Allah Bu. Bahkan sholatnya tidak diterima. Yang kedua itu adalah orang yang diberi amanah, pemimpin yang tidak amanah gitu. Jadi contoh bahwa jadi menteri agama kemudian aku tes korupsi apa gitu Pak gitu. Nyimpen artos uang haji seperti itu. Termasuk kita Pak Undan, gulung roin. Kita juga adalah pemimpin yang tidak amanah, yang tidak jujur seperti itu. Jangan-jangan kita sering berbohong pada istri, selingkuh pada istri, dan sebagainya, bisa terjerat pada hadis itu. Dan yang ketiga adalah yang disebut dengan bersih hati, tidak masuk surga, tidak diterima amanah, ditolak amanahnya ketika seseorang masih punya dendam dalam hatinya, tidak mau memaafkan orang lain. Ini silaturahmi Bu ya. Bihala itu di sini Bu, kalau terus gitu. Terakhir kisah. Ini kisahnya ada seorang pemuda yang oleh Rasul disebut ahli surga. Ketika Rasulullah halak mau seperti itu, pemuda itu datang. Kata Rasulullah, coba lihat itu pemuda. Dia adalah ahli surga. 3 kali pemuda itu disebut oleh surga. Kemudian Abdullah bin Umar penasaran. Dia kemudian mendatangi si pemuda tadi. Kemudian dia bertanya kepada pemuda tadi, Anda disebut oleh Rasulullah itu pemuda ahli surga. Izinkan saya melihat amal Anda. 3 hari berturut-turut lihat Abdullah bin Umar. Sholat penting tara, puasa sunnah tara Pak Amir. Setelah 3 malam, frustasi Abdullah bin Umar. Ditanyakan, rahasia apa ini kemudian Anda disebut oleh Rasulullah ahli surga? Betul-betul saya tidak punya amal istimewa seperti yang Anda lihat. Pasti ada. Coba ceritakan pada kami. Ramai ngadongeng, bener dia kenapa? Satu, ketika tidur saya membiasakan diri untuk memaafkan dosa-dosa orang yang zalim pada saya, orang-orang yang menyakiti saya, orang yang memfitnah saya. Itu doanya Pak. Tiap wengi Pak ngahampura jami yang pernah berbuat hilaf, salah dan dosa Pak. Dia minta sama Allah, ya Allah ampuni orang-orang yang pernah berbuat dosa, zalim dan khianat kepada saya. Coba bayangkan Bu. Yang kedua, dia berdoa untuk dirinya sendiri juga, ya Allah ampuni juga dosa saya pada orang lain. Dengan sesederhana itu kemudian Rasul mengatakan bahwa pemuda ini adalah ahli surga. Berkaitan dengan silaturahmi yang sekarang, mari kita sama-sama seperti pemuda tadi, tanpa diminta barangkali dia berdoa tiap malam sebelum tidurnya, memaafkan dosa-dosa yang pernah dilakukan pada dirinya. Dia pun juga meminta ampun kepada Allah atas dosa yang dilakukan pada orang lain. Ujung dari Ramadan ini adalah Idul Fitri.
kemudian muhasabah, silaturahmi tadi, bahwa kita bisa masuk surga karena kita sering memaafkan orang lain dan kita minta maaf orang lain. Hari ini halal bihalal dan silaturahmi adalah momen yang baik bagi kita untuk menjadi penduduk surga yang kita belajar memaafkan kesalahan orang lain dan kita pun juga meminta maaf atas kesalahan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita. Momen Idul Fitri halal bihalal ini bukan hanya sekedar tradisi, tetapi kemudian kita memaknai satu di antaranya adalah memaafkan dan meminta maaf itu menjadi jalan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi saya minta maaf, sebagai pengurus masjid juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pun juga demikian kami atas nama pribadi juga seluruh staf DKM dan rekan-rekan pengurus masjid minta maaf jika kami memiliki salah hilaf dan dosa di antara kita. Nasrul bin Allah wa fathul qarib, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Hormat Bapak Dr. Haji Asep Syamsuddaya MSI yang telah menyampaikan tausiah tentang silaturahmi dan bahagia pada kesempatan malam ini. Hadirin rahimakumullah, insyaallah acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Terhormat Bapak Haji Muhammad Saleh Esos. Untuk itu kepada Terhormat Bapak Haji Muhammad Saleh Esos kami persilakan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, mari kita sejenak untuk memanjat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selama Ramadan menjadi ibadah yang makbul dari Allah SWT, dan kita berikan kesempatan untuk bertemu kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syakirin. Alhamdulillah qabla jidana. Syarru jidana bi. Wa taqdidana bi jamil hajj subhanahu ya Allah ya Rabb. Allahumma adil baina qulubina wa aslih zata bainina wa hadina sibul salam. Ya Allah, satukanlah hati kami, perbaikilah hubungan di antara kami, dan tunjukilah kami keselamatan. Allahumma fidil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyah hajjah. Muliakanlah ya Allah, muliakanlah agamamu, jadikanlah Islam sebagai jalan keluar untuk bangsa kami. Jadikan para ulama bersatu, ya para ulama yang lebih pola pada umat Rasulmu. Lindungi umat Islam dari perpecahan, lindungilah mereka dari hina. Berkahilah hari ini dan berkahi juga siapapun yang buat menajat kepada Alhamdulillah innama minkum. Semoga Allah menerima amal dari kami dan dari kalian. Rabbana hab lana min ladunka rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Haji Joko bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Islam subhanaka rabbil izzati wa rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Saleh Esos yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai pada akhir acara malam hari ini. Insyaallah sebelum kita tutup, mari kita laksanakan musafah bersama. Kami mohon hormat pada para jamaah, ikhwan dan akhwat untuk bisa berdiri di tempat masing-masing. Insyaallah musafah akan dimulai dari pihak pengurus dan tadi yang akan menghampiri para jamaah. Demikian pada malam hari ini. Insyaallah setelah musafah kita akan lanjutkan dengan makan malam bersama. Mohon maaf bila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi Si
Benar Kang. Apa sama apa? Biar